Pemirsa, temuan kasus polio pada anak di Aceh menggegerkan dunia kesehatan Indonesia, padahal pada 2014 WHO sudah memberikan label bebas polio pada Indonesia. Apa faktor yang menyebabkan kembali ditemukannya satu kasus polio di Aceh? Kami akan membahasnya dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pak Hermawan. Selamat siang, Pak Hermawan. Selamat siang, Mbak Gema. Selamat siang, Mas Febrian. Sehat selalu buat kita semua. Sehat selalu. Salam sehat. Pak Hermawan, ini kan pemerintah sudah menetapkan KLB untuk polio. Apa langkah yang harus diambil pemerintah ke depannya nih, Pak Hermawan? Saya pikir kita harus memiliki 3 strategi ya. Pertama, strategi evaluasi terhadap cakupan vaksinasi polio. Kalau dulu kita sangat digencarkan dengan kampanye PIN ya, Pekan Imunisasi Nasional, dan itu berkaitan dengan vaksinasi polio. Yang kedua juga adanya arus penguatan community based initiative. Jadi pemerintah bersama masyarakat mendorong atas upaya-upaya perbaikan sanitasi, hidup bersih dan sehat, dan terutama BAB dan konsumsi makanan yang higien untuk masyarakat. Dan ini yang strategi yang harus kita kuatkan yang kedua. Dan yang ketiga memang mitigasi resiko, karena memang saat ini terjadi banyak ragam communicable disease atau penyakit menular yang mudah menyebar antar negara. Kadang Indonesia tidak selalu memperhatikan di dalam negeri kita. Cakupan imunisasi polio juga tidak 100%. Bahkan kalau nggak salah OPV sekitar 80%. Artinya masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan penguatan dan juga akselerasi vaksinasi ini. Sementara kita fokus pada pengendalian COVID, dan polio ini adalah virus yang laten sifatnya. Nah, di beberapa negara terutama di India, Afghanistan, dan juga Pakistan, Asia Selatan, termasuk di Nigeria, Niger, dan Sudan, itu negara-negara yang cukup laten di belahan Afrika dan Asia. Oleh karena itulah kita ingin 3 strategi utama ini dikuatkan oleh pemerintah. Tetapi yang paling pokok saya ingin menyentuh yang disebut dengan community based initiative, di mana upaya ini harus berbasis dari, oleh, dan untuk masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat harus mampu mengedukasi dan mempromosikan pertama perilaku hidup bersih dan sehat, tidak sembarangan mengonsumsi makanan, tetapi pun kalau nanti ada buang hajat atau BAB juga tidak sembarang tempat. Makanya ada program yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat dan juga STBM. Nah, ini untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan komunitas, tetapi ada juga yang menyangkut budaya, agar juga kita didorong untuk melakukan imunisasi dan vaksinasi. Jangan sampai ada penurunan kesadaran agar masyarakat yang memiliki balita terutama untuk tidak vaksinasi polio. Polio ini adalah virus yang kalau dia menginfeksi cukup besar dampaknya, terjadi fatality, kelumpuhan hingga kematian. Maka itu sejak tahun 2000 ya, negara dan dunia itu betul-betul melakukan upaya bersama, bagian dari Global Polio Initiative, Eradication Initiative. Nah, ini yang sudah dianjurkan dan ditargetkan sejak tahun 2000. Bahkan sebelum itu di Indonesia sebenarnya sejak tahun 1995 itu sudah dikatakan sudah tidak ada atau punah, tetapi muncul kembali di tahun 2005 bersamaan juga dengan kasus di Sudan. Muncul 2006 dan terakhir kalau nggak salah itu juga muncul sekitar 2018 dan sekarang di 2022. Artinya walaupun kasusnya hanya bernilai 1 atau 2, tetapi karena ini menjadi global inisiatif atau tadi kita menyebut Global Polio Eradication Initiative, maka satu kasus saja bisa menjadi KLB. Dan memang polio ini karena sudah ditemukan mekanisme pencegahannya, rasanya apabila ada negara yang masih ada kasus ini, tandanya kita belum memiliki awareness yang cukup dari segi kesadaran hidup sehat masyarakat, tetapi juga pemerintah memiliki PR untuk cakupan vaksinasi dan kampanye imunisasi itu sendiri. Bagaimana? Baik, diperlukan artinya bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari komunitas untuk dapat berperan aktif memberikan inisiasi agar vaksin ini tetap diberikan kepada masyarakat. Namun Pak Hermawan, yang menjadi menarik adalah dengan adanya temuan dari kasus polio di Aceh ini, apakah memang artinya masyarakat kesadarannya sudah mulai menurun untuk dapat memberikan vaksinasi, khususnya polio pada anak, Pak Hermawan?
Ya, memang kampanye ini kan perlu berkelanjutan ya. Setiap generasi kan berbeda. Selang 5 tahun, pertumbuhan anak, bayi, balita itu kan tinggi. Dan setiap 5 tahun generasi berganti. Maka kesadaran untuk terus-menerus mengedukasi tentang pentingnya dan rawannya kehidupan apabila kena polio, nah ini kan harus dituntaskan hingga garda terdepan di tengah masyarakat kita. Jadi, Bung Febrian, kalau kita mengenal istilah posyandu, pos pelayanan terpadu, di sana dulu menjadi garda bersama kader dan masyarakat itu untuk mengkampanyekan, mengedukasikan, termasuk memberikan PIN Pekan Imunisasi Nasional yang dulu semarak sekali. Tidak hanya orang kesehatan sebagai petugas, tetapi itu juga multi stakeholders, tetapi inisiatif itu datang dari masyarakat. Rasanya upaya kalau kita bicara dari hulu ke hilir itu, kampanyenya itu dimulai dari kesehatan lingkungan. Bagaimana agar setiap masyarakat tidak ada lagi orang yang tidak memiliki jamban, tidak memiliki tempat untuk buang hajat. Semuanya setiap rumah wajib. Kalau tidak mampu personal, sifatnya bisa komunal. Maka itu ada program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Yang kedua juga kesadaran untuk mengonsumsi makanan bergizi dan higienis. Artinya kebersihannya jauh dari kontaminasi tinja dan potensi tercemar dari limbah dan seterusnya. Sekarang kan kita menemukan fakta bahkan di Amerika, negara yang maju pun di bulan September Oktober ini ditemukan juga kandungan dari virus polio ini, dan 1 kasus pernah ditemukan. Maka itu negara-negara, tidak hanya negara berkembang apalagi negara miskin, negara maju sekelas Amerika dan Inggris itu memiliki potensi virus yang laten karena ditemukan virus itu pada limbah. Nah, kembali kepada pola hidup bersih dan sehat, higienitas dan kesadaran masyarakat. Jadi tadi mulai dari ketersediaan jamban atau MCK, makan yang memang bersih dan juga terjaga kualitasnya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengakses vaksinasi. Nah, kemampuan ini harus disiapkan juga infrastrukturnya oleh pemerintah, mulai dari jejaring puskesmas hingga kepada sentra-sentra di tengah daerah-daerah kepulauan, ada daerah-daerah pertanian, perkebunan yang mungkin jauh, tetapi kan di sana ada UKBM namanya, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Di sana bisa jadi ada posyandu, ada poskesdes, ada polindes, ada pospindu, dan berbagai upaya komunitas lain untuk bisa memberikan layanan terdekat dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional. Intinya ini harus kita galakan kembali, kesadaran berperilaku, dan mudah-mudahan kalau ini kita pastikan kembali dioptimalkan 2 tahun ke depan, mudah-mudahan ada kembali pengakuan ya atau recognition bahwa Indonesia kasus polio tereradikasi atau terhapuskan dari negeri ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena ini menyangkut masa depan anak bangsa. Bung Febrian. Oke, baik Pak Hermawan. Berarti literasi dan juga sosialisasi harus digalakan kembali untuk seluruh orang tua yang memiliki anak ya Pak Hermawan. Terima kasih Pak Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar IAKMI. Selamat kembali beraktivitas.